Kita izin untuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan budaya. Terima kasih sudah hadir di dalam kita sebutnya kuliah umum, dan ini terkait dengan kelas yang merupakan gabungan antara kelas komunikasi bisnis global, dan juga yang salah satu yang menjadi dosen adalah saya dan Mas Fahmi yang hadir pada hari ini. Kemudian merupakan gabungan dari kelas kewirausahaan yang diampu oleh Mas Yerik. Ini di bawah dari MAB, ilmu MAB, salah satu prodinya dari via Bikom Unika Atmajaya. Jadi kita sangat beragam di sini juga ya, diversity terkait dengan ilmu yang kami peroleh. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nimade Ayu Martini yang merupakan juga kali ini merupakan kolaborasi kegiatan dari Kahigama bersama via Bikom ya. Kahigama kebetulan Ibu Nimade Ayu juga adalah Kahigama, keluarga alumni hubungan internasional, di mana saya juga duduk sebagai ketua dari Kahigama tersebut. Jadi memang setiap tahun kita ada acara bersama Kahigama di kelas komunikasi bisnis global ini, karena ya memang sesuai ya, tepat yang sesuai dengan tema-tema yang diampu oleh kelas komunikasi bisnis global ini. Dan untuk itu, tema yang kita akan lakukan pada hari ini seperti yang sudah diketahui terkait dengan soft diplomacy Indonesia melalui branding Wonderful Indonesia. Dan ini nanti Ibu Made Ayu akan menyampaikan bagaimana sebetulnya strategi kita melakukan branding Wonderful Indonesia. Nah, di sesi ini hadir juga para perwakilan dari Indonesia Gastronomy Community. Kebetulan saya juga salah satu pengurus di dalamnya yang membawahi masalah-masalah hubungan internasional. Dan kalau kita sudah banyak bekerja sama dengan Kemenlu, misalnya Bu Made membuat buku Handrawina Adiboga Nusantara yang merupakan panduan untuk jamuan makan di kedutaan, di perwakilan Indonesia, dan kerjasama juga dengan beberapa diaspora di luar negeri. Jadi nanti mungkin bisa kerjasama nih antara Kahigama dengan via Bikom, ya, dengan IGC, dan juga mungkin mereka yang bernaung di bawah IGC, dan tentu saja dengan Kemenpar. Oke, baik, kalau begitu saya langsung saja mohon kepada Ketua Prodi MAB di via Bikom, Ibu Nian, untuk bisa menyampaikan welcoming remarks-nya. Oke, terima kasih Ibu Nia Sarinastiti. Saya agak off cam karena ini sinyalnya agak kurang stabil entah nih pagi hari. Jadi saya usahakan supaya tetap bisa memberikan bukan sambutan sih Bu Nia ya. Jadi pengantar lah untuk acara diskusi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nimade Ayu Martini, Deputi Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan. Mungkin Ibu Made ini mengenal juga beberapa teman saya di Kementerian Perdagangan yang sempat jadi stafnya Ibu, Mbak Nina Damayanti. Oh, kenal banget staf saya dulu, ya. Ya, dan juga ini saya Ruth Joanna Turnip. Ya, Ruth, yes, betul. Ya, itu teman-teman saya, Bu. Wow. Oke. Saya juga pas ngelihat ini kayaknya sepertinya saya kenal. Oh, jadi tidak rupanya Bu Nia mengundang orang yang juga dekat dengan kita, Bu Nia. Iya, dunia sempit ya. Betul. Ya, terima kasih Ibu Made atas kesediaannya untuk berbagi pengetahuan berkaitan dengan pariwisata, perundingan bilateral maupun hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan. Ini cocok sekali dengan
dengan peminatan bisnis internasional dan kewirausahaan yang kami miliki. Satu lagi kami juga memiliki peminatan CSR, dan ini semua saya yakin apa yang diberikan Bu Made pada pagi hari ini tentu memberikan manfaat pengetahuan yang bisa digunakan oleh para mahasiswa yang rata-rata juga sudah memiliki pekerjaan di bidangnya, dan itu bisa menjadi tambahan yang berarti untuk mereka bisa menentukan langkah, kebijakan, strategi, arah atau apapun yang berkaitan dengan usaha mereka, baik yang mereka miliki sendiri maupun yang mereka ada di dalamnya sebagai anggota organisasi. Saya tidak berlama-lama Bu Nia, jadi terima kasih atas acara diskusi yang bisa membawa banyak pengetahuan ini, terutama khususnya di bidang bisnis internasional, perdagangan, dan juga kewirausahaan. Selamat pagi semua, dan saya akan mengikuti diskusi ini. Terima kasih Bu Nia, saya kembalikan pada Bu Nia. Baik, terima kasih Bu Nian untuk penghantarnya, welcoming-nya juga. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Eko Widodo untuk memberikan sambutannya. Ini Pak Eko Widodo adalah dekan dari Viabikom. Oke, terima kasih Mbak Nia. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Nimade Ayu Martini, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, atas kesediaannya untuk berbagi ilmu pengalaman dari Ibu kepada para mahasiswa kami, khususnya yang belajar tentang bisnis internasional saat ini gitu ya. Juga terima kasih kepada Mbak Nia dan Kahigama yang telah bekerja sama untuk memfasilitasi acara webinar yang berlangsung secara rutin sampai saat ini gitu ya. Jadi Kahigama memang top gitu ya. Dan yang ketiga kepada Mas Yerik dari Prodi Pariwisata yang telah menjadi pembahas dalam diskusi di hari Sabtu ini gitu ya. Jadi memang pariwisata saat ini setelah pandemi merupakan salah satu sektor yang bouncing back gitu ya. Artinya pertumbuhannya luar biasa gitu ya. Kami di Prodi Pariwisata Unikat Atmajaya juga mengalami kesulitan gitu ya. Kesulitan dalam arti tiba-tiba permintaannya banyak sekali ya, permintaan akan mahasiswa agar magang, agar bekerja di situ gitu, cukup banyak gitu ya. Yang pas pandemi itu hampir kosong gitu, tapi kemudian pas ini pandemi selesai itu bertubi-tubi permintaan akan tenaga kerja di bidang pariwisata gitu ya. Dan melalui webinar ini, melalui soft diplomasi, melalui branding Wonderful Indonesia ini, hal-hal penting dapat kita kembangkan gitu ya. Pertama tentunya untuk mempromosikan pariwisata, kedua juga meningkatkan hubungan diplomatik antar negara gitu lewat branding ini, dan juga dapat membangun pemahaman budaya Indonesia yang sangat beragam ini, dan juga meningkatkan citra dan kebanggaan nasional sebagai bangsa. Dan yang terakhir itu kaitannya dengan ekonomi, yaitu mendorong investasi dan pertukaran ekonomi antar bangsa gitu. Itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa dielaborasi nantinya dalam soft diplomasi Wonderful Indonesia ini. Untuk tidak berpanjang kata, demikian sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Made, Mbak Nia, Mas Yerik, dan semua peserta webinar kali ini. Semoga banyak manfaat yang akan kita peroleh dari pemahaman kita tentang branding Wonderful Indonesia dan soft diplomasi pada hari ini. Terima kasih. Masih mute ya. Terima kasih Pak Eko untuk sambutannya, dan saya langsung ingin memperkenalkan para narasumber pada hari ini. Saya mulai dulu dengan discussion-nya, yaitu Pak Yerik Arianto Singgalen. Mungkin bisa, halo. Halo Bapak Ibu sekalian. Kita santai aja ya. Pagi. Ya, jadi Yerik ini adalah dosen tetap di Prodi Pariwisata, namun juga membantu di MAB seperti saya juga. Oh, saya sebenarnya prodinya adalah komunikasi. Nah, Pak Yerik ini latar belakangnya memang dari
dahulu terkait dengan pariwisata ya Mas Erik ya. Baik dari S1, S2-nya, dan bahkan S3-nya adalah dari Universitas Kristen Satya Wacana. Dan beliau, kalau saya lihat misalnya Pak Eko itu kan juga tertarik dengan bidang pariwisata, tapi beliau latar belakangnya adalah sosiologi nih, Kavis Pogama nih sebetulnya Pak Eko di sosiologi. Jadi itu aja. Kebetulan di Viabikom banyak UGM-nya ya, alumni UGM dari ekonomi, termasuk Pak Rektor. Pak Rektor itu dari FEB. Dan agama semua nih. Iya, jadinya kagama. Nah, kemudian saya perkenalkan Ibu Made. Sebentar saya coba untuk share CV-nya ya supaya. Nggak usah. Saya baca aja ya. Oke. Oke, Ibu Made Ayu Martini ini adalah tentu saja kita tahu adalah Deputi Bidang Pemasaran di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pendidikan beliau adalah pertama di Universitas Gadjah Mada sebagai adik kelas. Yes. Saya, beliau lulus tahun 95, kemudian melanjutkan the London School of Economics, UK, Master of Science di International Political Economy. Nah, kemudian beberapa aktivitas dari sudut profesinya adalah selama ini awalnya di Kementerian Luar Negeri ya, Republik Indonesia, dan menjadi Second Secretary di PTRI New York. Kalau misalnya dilihat di sini memang mengikuti sebagai diplomat ya. Kalau saya kan balik arah gitu ya. Nah, kemudian sebelum di bidang di Kemenparekraf ini beliau adalah menjadi Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor dan Direktur Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur. Setahu saya pada waktu itu juga menjadi salah satu pegawai unggulan ya paling di Kemendak ya, dan mendapatkan semacam penghargaan. Dan istilahnya kategori pejabat pimpinan tinggi teladan. Nah, kita berikan tepuk tangan. Sebelum ke Kemenparekraf. Jadi kita lihat bahwa ini bagi mahasiswa yang di komunikasi global, kita pernah membahas terkait dengan itu CEPA, ya EFTA, PTA juga terkait dengan negosiasi perdagangan global. Jadi kalau nanti mau bertanya-tanya, silakan, kita ada waktu diskusi yang cukup banyak. Baik, without further ado, kami langsung mohon kepada Ibu Made Martini untuk dapat menyampaikan paparannya. Izin saya yang share screen. Oke. Terima kasih Mbak Nia Sarinastiti, my senior, my panutan, Ketua Kahigama. Atas undangannya, saya waktu dapat WA dari Mbak Nia, saya nggak pikir 2 kali, langsung bilang iya gitu. Karena apapun yang Mbak Nia lakukan pasti sesuatu yang bermanfaat gitu ya, apalagi terkait dengan bidang saya saat ini. Bapak dan Ibu, Pak Eko Widodo, terima kasih, Mas Yerik, Bunian tadi ada di sana juga, siapa lagi ya, banyak ya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas undangan kepada kami. Saya sebetulnya honor nih dan beruntung diundang karena artinya kami dari Kemenparekraf bisa reach out kepada stakeholders kami. Karena kan Pentahelix ada salah satu kunci dari keberhasilan kita dalam menjalankan misi ya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya diminta bicara 20 menit ya Mbak Nia atau 30? Boleh lebih. Boleh lebih ya, oke. Yeah. Akumi ya, oke. Kalau gitu saya punya paparan ya, tapi tentu saja nanti enak kalau kita bisa diskusi setelahnya, baik di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, negosiasi, foreign affairs. Siap, saya sama dengan Mbak Nia, jack of all trades, bisa sedikit-sedikit gitu, tapi nggak ada ahli dimanapun.
Oke, sebelum mulai saya mau pantun dulu nih, karena pantun adalah salah satu anugerah dari UNESCO ya untuk produk bukan benda gitu ya. Jadi cakepnya jangan lupa ya. Jalan-jalan ke ibu kota, cakep gitu ya. Biasa gitu tuh. Tidak lupa mengunjungi kota tua. Yuk dukung Wonderful Indonesia agar Indonesia semakin mendunia. Cakep. Thank you. Baik, topik hari ini memang mengenai soft diplomacy gitu ya, melalui brand Wonderful Indonesia. Sebetulnya mungkin saya akan berangkat dari apa sih soft diplomacy itu. Saya akan mulai nih, foto pertama nih orang pacaran nih sebetulnya nih. It's a diplomacy. Hubungan itu sebetulnya sebuah diplomasi gitu ya. Bagaimana pasangan kita, dalam hal ini mitra, kalau dalam kita itu pasangan gitu ya. Kemudian mitra kalau urus yang lebih besar negara gitu ya. Bisa percaya sama kita, suka sama kita, memberikan preferensi kepada kita, kan gitu ya. Itu sejatinya sebuah diplomasi tersebut. Di dalamnya tentu saja ada bermacam-macam upaya agar mitra kita itu, laki-laki maupun perempuannya, tertarik sama kita. Itu esensinya. Jadi saya akan mulai dari fresh gitu ya, pacaran gitu ya, biar mudah untuk diterima. Oke, lanjutnya. Setelah itu saya akan bicara bagaimana sih sebetulnya soft diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya, terutama di bidang pariwisata. Selanjutnya yang saya percaya bahwa pariwisata itu adalah salah satu tools untuk diplomasi yang paling efektif, in my view gitu ya. Nanti saya cerita kenapa. Boleh langsung ya, setelah soft diplomasi, siapa nih? Rafli ya yang menginikan. Oke, setelah soft diplomasi itu, Wonderful Indonesia itu sebagai instrumennya, kemudian nanti saya simpulkan. Oke, let's start from the first slide ya. Oke, terus selanjutnya. Oke. Ini yang saya tadi bilang ya, sebetulnya bagaimana sih kalau dalam konteks bernegara gitu ya, satu negara itu bisa kita pengaruhi gitu ya, sehingga mereka mempercayai kita, sehingga apa yang kita lakukan gitu ya, kemudian kita jual, kita berikan itu mendapat respon yang positif gitu ya. Kalau dalam bidang ekonomi tentu saja TTI ini, ada 3 hal yang kita ingin pursue di dalam dunia ekonomi. Tourism, trade, and investment. TTI gitu ya. Melalui soft diplomasi itu kita ingin pursue hal tersebut. Indonesia ingin pursue sehingga target kita tercapai, tujuan kita tercapai, atau yang disebut national interest gitu ya. Kepentingan nasional kita. Oke, next. Let's see sekarang ya, bagaimana sih perceive atau bagaimana negara itu melihat Indonesia gitu ya. Ini ada sebuah survei ya, ini kecil banget, mohon maaf ya, dari saya harus baca dan pakai kacamata. Jadi net sentiment score gitu ya, atau sentiment index ya, yang dilakukan 2022, jadi tahun lalu, ketika, ini masih masa COVID ya, ketika bicara Indonesia dan COVID, yang merah-merah itu adalah beberapa negara yang disurvei memiliki sentimen negatif terhadap Indonesia. Saya lihat kalau kita lihat di sana ya, Malaysia have a negatif sentimen terhadap Indonesia, New Zealand, UK, China, India, bahkan South Africa dan UAE gitu ya. Kenapa gitu? Tentu saja pada saat itu banyaklah yang terjadi ya, either dari media, either dari news, macam-macam gitu ya, atau pernyataan-pernyataan kebijakan orang Indonesia yang semua membuat ada sentimen negatif gitu ya, ketika bicara mengenai Indonesia as a whole. Namun kita kedua yang lihat di bawahnya itu, kalau kita lihat hampir semua negara yang disurvei itu, kalau bicara mengenai tourism ya, itu positif ya, in the exception of probably New Zealand and Australia. Tapi yang lain yang merah-merah tadi kalau ngomongin pariwisata jadi berubah, berbalik gitu.
Jadi yang sentimen negatif menjadi positif atau neutral gitu ya. Ini salah satu yang saya petik gitu ya, bahwa sejatinya people to people, kemudian melalui pendekatan budaya, tourism itu memproject positive image terhadap suatu negara. Selanjutnya, ini adalah biarkan ya. Ini adalah sebuah skor lagi ya, di mana di dunia itu setiap negara itu dinilai gitu lah ya. Ini tapi unilateral ya. Ada dari UNWTO itu peringkat daya saing kepariwisataan, dan syukur alhamdulillah, astungkare puji Tuhan, Indonesia itu dari tahun ke tahun meningkat terus skornya ya. Kalau bisa dilihat yang terakhir kita di skor 32 ya. 32 jauh meningkat dari sebelumnya 70, peringkat 50, 42, 40 dan jadinya 32. Ini scoringnya itu 2 tahun sekali ya. Apa sih yang dilihat sebetulnya? Jadi ada 10 indikator di mana kita mendapat capaian tinggi ya. Salah satunya ya, bahwa ketika diminta untuk data ya, kita tuh cepat ternyata. Jadi indikator menyediakan data mengenai travel and tourism, kita cepat, peringkat 1. Kemudian untuk hotel price index, jadi transparan ya, harga-harga hotel di Indonesia peringkat 1 juga. Visa, jangan salah, ternyata peringkat 2, kita tuh termasuk bagus ya. Mungkin ini masih rejim di mana waktu itu kita banyak sekali memberikan free visa ya waktu itu ya. Sekarang kan visa on arrival. Kemudian mengenai CPSCS, bahwa keanekaragaman hayati kita sangat bagus. Kemudian homicide case-nya tidak banyak kejahatan ya untuk pariwisata ya, tidak banyak pembunuhan, copet, jambret seperti banyak negara-negara lainnya. Kemudian airport connectivity dianggap baik ya, baik dari luar ke dalam negeri maupun within the country. Kemudian secara geografi, objek-objek atau destinasi wisatanya dianggap cukup bagus dan merata. Kemudian pengeluaran dari tapi peringkat 8 ya, travel and tourism government expenditure. Jadi pengeluaran pemerintah untuk pariwisata ini ya peringkat 8 bagus juga, tapi belum peringkat 1 ya. Kemudian number of top universities. Nah, ini mungkin dari Unika Atmajaya perlu peduli ya. Mungkin di sini masuk juga yang disurvei. Kita peringkat 9 ya, tapi masih menjadi yang positif gitu dari penilaian ini. Yang kita perlu tingkatkan, nah ini barangkali yang masih perlu push ya, adalah pilar mengenai service infrastructure. Infrastruktur untuk turismenya ya, mungkin badan jalannya, konektivitas jalan, trotoar, kemudian untuk disability dan sebagainya ya. Hygiene, kebersihan dan keamanan ya, health and hygiene ini masih perlu ditingkatkan, masih indikatornya masih rendah gitu. Kemudian socio-economic resilient and condition, jadi masih ada kemiskinan ya, kantong-kantong kemiskinan di beberapa wilayah pariwisata, daerah pariwisata sebetulnya gitu ya. Jadi nanti kita bisa, misalnya kita ke Sumba yang cantik sekali, indah gitu, tapi masih ada kantong kemiskinan, stunting dan sebagainya. Ini salah satu hal. Jadi pariwisatanya itu belum digarap sehingga belum memberikan kontribusi. Kemudian tentu saja environmental sustainability, ekoturism, pariwisata yang lestari dan sebagainya. Terakhir, ini saya dengar di sini mahasiswanya ada dari ICT juga ya, TI gitu ya. Jadi ini ICT readiness kita juga masih belum stabil, sehingga nilainya juga masih perlu didorong. Namun, oleh nol, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, kita dari 2013 ya, dan seterusnya sampai tahun ini gitu ya, nanti tahun depan, kita ingin selalu meningkatkan ini. Kenapa? This is very important ya, bahwa daya saing pariwisata itu akan nantinya memberikan image yang positif, nantinya turis akan lebih banyak datang, investasi termasuk di bidang pariwisata juga akan meningkat. Ini adalah beberapa, dan kami di Kementerian Kemenparekraf sebetulnya punya task force ya, untuk dari semua deputian, kita punya 7 deputi ya, 1-7 itu bergerak dan terlibat untuk meningkatkan indeks ini.
Selanjutnya, next ya, kita bicara mengenai, nah tadi Pak Eko ya kalau nggak salah ya, bicara mengenai pariwisata, capaian. Jadi tentu kita bekerja ya, selain karena Renstra kita ya, memang kita punya yang namanya target-target ya, dari segi yang pertama, jumlah kunjungan aja ya, jumlah kunjungan aja kita. Oke, ini tahun 2022 ya. Tahun ini coba lihat yang ada nggak yang tahun lalu dan tahun ini. Ini kan sampai Maret ya. Coba selanjutnya. No. Oke, balik lagi kalau gitu. Sebetulnya tahun ini target kita adalah 8,5 juta turis ya. Turis mancanegara. Jadi foreign tourist arrival 8,5 juta yang diminta. Namun up to March ya. Jadi triwulan pertama Januari sampai Maret kita sudah mencapai 2,25 juta. Kenaikannya dari tahun lalu year on year adalah 508%. Tentu ya, karena kan Januari Maret tahun lalu kita belum buka tuh. Ya, belum buka. Jadi Indonesia belum open, dunia belum terbuka sehingga peningkatannya 500%-nya. Kalau 8,5 juta misalnya nih, target kita tahun ini, 2,25 dikalikan dengan 4 gitu ya. Ya, semoga kita bisa mencapai. Karena sampai saat ini hampir lebih dari 41% dari Wisman tahun lalu. Tahun lalu itu kita 5,5 juta Wisman kita tercapai. Dari target 3,6. Nah, sekarang sudah tercapai. Artinya, waktu Pak Eko bilang, waduh, di Atmajaya ini nih luar biasa bounce back, banyak banget permintaan. I am not surprised. Ini terjadi di mana-mana. Jadi kelangkaan tenaga kerja dan seluruh stakeholders itu sekarang tuh sangat overwhelming. Bahkan beberapa negara sampai termasuk airlines ya, saya bicara dengan Emirates karena minggu lalu saya ke Bali untuk menyambut kedatangan A380-800. Mereka sampai bilang, berapa sih you punya keuntungan? Dia ketawa aja tuh, haha, 100%, more than 100% profit dari pre-COVID loh. Jadi dia pun terkejut gitu bahwa perusahaan sebesar itu pun kan membukukan keuntungan terbesar ya, about over 20 billion or something. Jadi semuanya ini ternyata euforia terjadi pent up tourism ya. Orang berkunjung, orang nonton konser, kalau dilihat Coldplay dalam within minutes habis. Orang Argentina mau datang habis, Java Jazz semua habis karena orang-orang sekarang ini ingin sekali enjoy themselves ya. This is something menurut saya kalau misalnya 15 mahasiswa-mahasiswi yang hadir di sini melihat peluang ini luar biasa. Grab it while you can gitu ya. Oke, kita bicara mengenai Wisman mancanegara. But don't forget, kita punya 275 juta penduduk Indonesia sehingga pengembangan untuk wisata Nusantara itu sangat-sangat penting dan menjadi perhatian. In fact ya, pada saat 3 tahun COVID, wisatawan Nusantara inilah yang menolong, membantu, walaupun bukan kunjungan turisme ya awal-awalnya ya, membantu pergerakan ekonomi. Karena walaupun terbatas dari segi konektivitas, tapi setelah dibuka tahun lalu, akhirnya boom, dan Lebaran tahun ini kalau dilihat terbesar, tertinggi, dan rekod high ya untuk kereta api, penerbangan udara, darat dan sebagainya luar biasa walaupun masih di Jawa ya, tapi inter island pun luar biasa. Artinya kekuatan power of the market domestik itu luar biasa dan tahun ini ini kita ditarget 1,4 miliar pergerakan wisatawan domestik. Jadi bukan kunjungan ya, tapi pergerakan. Karena kita punya dengan PPS ya dicatat memakai metode UNWTO ketika orang bergerak antar kabupaten lebih dari 6 jam dengan data mobile data itu, movement data itu dicatat ya. Jadi 275 juta orang Indonesia biar bisa 1,4 miliar, bagaimana nih caranya? Dia harus pergilah dalam seluruh orang Indonesia itu more than 6 times ya. Sekarang kan 3 kali, 2,5 kali gitu. Dan kita ingin genjot. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan
misalnya membuka destinasi-destinasi baru, kulineri tadi disampaikan, kemudian juga libur kejepit yang kayak kemarin 4 hari itu luar biasa tuh, Jogja apalagi menjadi favorite ya of all dari kunjungan untuk domestik. Kemudian Ibu dan Bapak, untuk nilai tambah ekonomi kreatif itu sekitar 343 triliun rupiah tambahannya ya. Jadi kemudian devisa ini juga hal yang penting ya. Tahun lalu 6,72 miliar US dollar gitu ya. Tahun ini kita ditarget 10 miliar US dollar atau sekitar 150 triliun sebetulnya devisanya. Nah, inilah yang kita sebut ya, mungkin Pak Yerik akan setuju ya, betapa pariwisata itu sebetulnya memberikan sumbangsih yang tinggi sekali ya terhadap yes negara tentu saja, tapi masyarakat ya. Kemudian untuk nilai tambah penyedia akomodasi naik juga 15% dibandingkan tahun lalu. Semuanya naik nih, hijau dan biru ya, tidak ada yang tidak naik. Yang penting juga ini tenaga kerja menurut kami. Tadi disebutkan ya, dua-duanya ya, pariwisata itu sekitar 23 juta tenaga kerja yang bekerja di sektor pariwisata. 13 subsektor ya. Untuk ekonomi kreatif, 17 subsektor ekonomi kreatif itu film, musik, performance, animasi dan sebagainya ya, kulineri, hampir 24 juta orang gitu. Jadi betapa sangat besar nih, termasuk UKM tentu saja di dalamnya. Jadi tinggi sekali dan tenaga kerjanya terlihat. Jadi kami lihat ya, when it comes to pariwisata adalah spending tentu saja, kemudian tenaga kerjanya. Selanjutnya. Sekarang mari kita balik ya. Kita percaya bahwa Wonderful Indonesia itu adalah salah satu vehicle gitu ya untuk branding negara tentu saja, kemudian diplomasi gitu ya di luar negeri. Jadi ini adalah brand yang kita sudah 11 tahun umurnya yang kita ciptakan sehingga orang ya baik Indonesia tentu saja ya mencintai negaranya, di luar negeri mengasosiasikan diri kita sehingga orang luar ketika melihat ini mereka langsung memahami dan mempercayai mengenai produk dan jasa kita gitu ya. Dari segi apa? Tentu saja kalau ngomong Indonesia 17.500 pulau ini kami sih tagline-nya mungkin Thousand Wonders ya. Thousand Wonders itu artinya dari segi budaya ribuan, ratusan bahasa, kemudian budayanya, biodiversity-nya, agama, dan sebagainya. Ini sebetulnya sebuah kekuatan yang luar biasa dari segi pariwisata dan ekonomi kreatif, gitu ya. Ini yang kita ingin ketika logo ini ada, produk-produk yang dijual maupun services yang diberikan itu menginspirasi orang menumbuhkan kepercayaan, ya. Oke, next. Ini tadi saya sebutkan sejak tahun 2008 sebetulnya ya, ketika kita mendeklar Visit Indonesia Year ya. Waktu itu Menko-nya Pak Abu Rizal Bakri, kita declare Indonesia Visit Indonesia 2008. Berevolusi ya, 2009 sampai 2020 pre-COVID ya, sampai sekarang ya. Bahkan sempat ketika COVID kita ingin thoughtful ya, being thoughtful bahwa jadi makanya ada kampanye Indonesia Care waktu itu. Jadi kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga memberikan vaksin, mendukung, membantu, mendorong karena semua ya pariwisata terpuruk sekali pada saat itu. Dan inilah dari segi logo warna pun berubah sedikit tapi tidak banyak ya. Dan kita tetap memakainya dan kita ingin mengamplifikasinya terus. Kami memohon juga kepada termasuk dari kampus ya, dari dunia akademisi jika ingin bersama-sama kami untuk mengamplifikasi dari Wonderful Indonesia ini sehingga bisa teramplified kemana-mana di seluruh Indonesia dan dunia. Selanjutnya. Oke, selanjutnya sejarah garis besar ya, bagaimana caranya kita untuk mengaktifasi, karena sebuah logo atau brand atau tagline tidak berarti ya, tidak ada artinya kalau kita tidak amplifikasi dengan baik dan berstrategi. Jadi kami terutama ini post COVID ya, kalau yang lalu kan udah kejadian nih, ke depan nih bagaimana sih caranya?
tiga bukan jargon ya, tapi filosofi lah kita dibilang ya, bahwa kita harus adaptif ya. Post-COVID ini, kalau kita tidak beradaptasi, maka akan sulit bersaing dengan negara-negara lain. Ya, kalau tidak adaptasi. Contoh, misalnya kita mesti tahu apa sih sekarang behavior dari wisata itu, pariwisata itu, atau wisatawan itu seperti apa sih? Dan target marketnya seperti apa, dan belum tentu sama. Jadi orang Amerika, tabiatnya, behaviornya akan berbeda mungkin dengan orang Asia, seperti itu. Asia mungkin cenderung dia tidak jauh-jauh untuk traveling ya, terbukti dari top 10 dari top 10 misalnya China nih, saya baru kembali dari China beberapa minggu yang lalu, dari top 10 kunjungan karena dia baru buka juga ya, tidak ada yang jauh ke Amerika atau Eropa itu tidak masuk dalam top 10 destinasi mereka. Semuanya di Asia Pasifik, semuanya. Jadi mereka pelan-pelan ini adaptif. Nah, ini yang harus diambil sebetulnya oleh kita semua ya, termasuk Indonesia. Oleh karena itulah brand Wonderful Indonesia ini harus kita dorong sehingga Chinese tourist itu bisa masuk. Japanese yang belum jalan ini, mereka kan tidak banyak ya untuk apa istilahnya vaksin. Jadi ide mereka tidak percaya atau bagaimana tidak banyak, sehingga mereka sangat hati-hati, takut kena. Jadi mereka itu biasanya mereka nomor 2 dulu, top 3 ya dari asal turis gitu. Sekarang di Bali tidak masuk even top 10 ya di Bali. Jadi ini juga hal-hal. Nah, inovatif ini selalu pasti ya, tidak bisa mestilah kita harus berinovasi gitu ya. Sehingga dari produknya, dari keluaran produk, dan sebagaimana itu harus dilakukan. Dan saya senang misalnya sekarang sudah ada desa wisata misalnya. Ini adalah hasil inovasi walaupun dari dulu ada, tapi difokuskan sekarang inovasi-inovasi tersebut, flagship program itu yang akan mendorong aktivasi dari Wonderful Indonesia, bahwa Indonesia wonderful karena ada desa wisata di ribuan desa di Indonesia. Terakhir, kolaboratif. Kita tidak bisa melakukannya sendiri karena selain budgetnya terbatas, tusi dari kami, tugas dan fungsi pemerintah adalah membuat kebijakan, melakukan fasilitasi dan sebagainya. Tapi untuk mengaktifasi kita harus bareng-bareng gitu ya. Kami memiliki program yang namanya COBRA ya, co-branding. Jadi branding bersama dengan para pelaku gitu, sehingga mereka bisa mengamplifikasi brand ini juga, brand Wonderful Indonesia. Selanjutnya, oke. Nah, tadi Mbak Nia nih yang bilang mengenai Indonesia Spice Up the World ya. Betul, ini adalah salah satu mungkin flagship program pemerintah ya. Pemerintah karena when we talk about culinary, sebetulnya kan bukan hanya di pariwisata ya, di perdagangannya masuk, UMKM-nya masuk, kesehatannya mengenai hygiene masuk, pemerintah daerah masuk. Nah, ini sebetulnya kerja bersama, oleh karena itulah diletakkan koordinatorship-nya di bawah Menko Marves ya, Menko Marves pada saat itu, dan Presiden mendeklar isu TW Indonesia Spice Up the World itu pada saat Dubai Expo di UAE ya. Salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya restoran ya. Tapi bukan satu-satunya, bahwa kalau bisa kita membuat atau mengembangkan restoran di seluruh dunia itu menjadi 4.000 gitu kan. Saat ini menurut catatan kami ada sekitar 1.300. What happened in between 1,300 to 4,000 gitu ya. Inilah hal-hal yang perlu kita strategikan bersama, dan kami di Kemenparekraf memang diminta sebagai untuk nge-push ya, Deputi 4 dalam hal ini Ibu Kiki rekan kami telah diminta oleh Pak Menteri untuk mengembangkan ini, karena salah satu masalahnya adalah supply chain ya, rantai pasoknya nih. Jadi kalau orang misalnya diaspora Indonesia ingin buka restoran, catering, apapun gitu luar negeri, dia ingin mendapatkan bumbu-bumbu khas Indonesia misalnya, ini harus dipikirin nih dari end to end-nya seperti apa. Nah, ini ada program ya. Kemudian biasanya juga adalah masalah financing gitu ya. Bagaimana nih caranya? Sekarang ada yang namanya program Indostar ya, kecil sih, masih belum jadi crowdfunding, kemudian investor yang invest di sini dan sebagainya. Kami dari pemasaran
juga harus bahu-membahu bagaimana caranya agar diaspora Indonesia itu dibina gitu ya. Dan dibina bagaimana caranya? Ya kalau budgetnya belum ada, kolaboratif misalnya. Dan kami tahun depan membudgetkan ya ada sesuatu yang kita dorong sehingga Indonesia Spice Up the World ini bisa melaju, dan dari segi konektivitas logistik ya. Bagaimana nih agar kalau kita lihat Thailand misalnya ya, bumbunya tuh kok cepet banget dan fresh gitu. Ternyata kan diterbangkan oleh Thai Airways ya. Kami, rekan kami Mbak Kiki, Ibu Kiki dari Deputi 4 sudah bertemu dengan Garuda, dan ada 3 negara yang menjadi hub yang diberikan special rate gitu untuk menerbangkan bumbu-bumbu kita. Nah ini paruh kedua tahun ini and beyond kita akan melakukan hal tersebut. Dari apa yang dilakukan oleh Indonesia Gastronomi Indonesia Gastronomi Community itu saya rasa bagus sekali ya. Saya rasa kolaborasi dengan pemerintahnya sudah betul. Saya bahkan dengar akan membuat museum gitu ya, kemudian menggali berbagai macam kulineri daerah. Nah, karena wisata minat khusus ya, kulineri itu adalah salah satu wisata minat khusus. Memprojekkan projection dari sebuah negara melalui kulineri. Jadi dari lidah ke hati kan gitu ya bahasanya ya. Betul sekali. Jadi orang mencicipi masakan Thai gitu di negaranya, terus dia datang ke Thailand untuk berwisata gitu. Habis itu dia belanja sebenarnya. Ini hal-hal yang benar sekali, dan ini adalah salah satu sebetulnya soft diplomasi tersebut ya, soft diplomasi 101 gitu, yang tanpa kita harus promosi besar-besaran, dengan cara makanan aja udah masuk gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin dari branding produk makanan gitu ya. Jadi apa sih yang orang associate dengan Indonesia? Ini berdasarkan pengalaman saya ya waktu di Kementerian Perdagangan gitu ya. Rendang siapa sih yang nggak tahu? Bahkan Pak Menteri baru 2 hari yang lalu kembali dari Bulgaria, di mana rendang sudah ada pusat di sana ya. Jadi hub rendang di Eropa gitu ya. Dagingnya memang lokal tapi bumbunya yang kita ekspor. And also the brand of rendang, karena sudah ada survei dari CNN sebagai makanan terenak di dunia gitu ya. The brand of rendang is Indonesia. Di sana ada hubnya, pabriknya gitu ya. Ini ada Mbak Rini di sini. Kemudian itu di package dan dijual, orang mengasosiasi, oh ini makanan Indonesia. Kopi, ini kopi luwak ini ya, kopi Indonesia in general sih ya, bukan hanya luwak, tapi luwak mendapatkan special mention karena ada film ya, Bucket List kan, yang oleh Morgan Freeman waktu itu, yang menyatakan jangan mati dulu sebelum menikmati pup coffee. Dan dia tertawa terbahak-bahak. Tapi dari film tersebut, brand kopi luwaknya langsung menyebar, dan salah satu yang paling terkenal dan dicari di Inggris gitulah. Ini adalah salah satu bagaimana makanan kulineri itu menaikkan brand dari sebuah negara. Sate siapa nggak tahu. Nah, Indomie jangan salah, dia adalah mie instan terbesar di dunia saat ini ya, mengalahkan Nissin, mengalahkan Korean noodles segala macam. Di Nigeria sebetulnya brand ini dianggap sebagai local brand. Segitunya saking berhasilnya, setiap rumah tangga itu punya Indomie itu di cupboard-nya gitu. Sampai waktu saya promosi dengan Pak Mendag Enggar pada saat itu, kita duduk bersama dengan salah satu pejabat pemerintahnya di sana gitu, mereka bilang, oh Indomie dari Indonesia? Enggak, itu adalah produk kami, sampai gitu loh, karena pabriknya itu sudah lama sekali ada di sana. So bagaimana Indomie itu sudah membrainwash gitu ya masyarakat di Afrika, di Nigeria, bahkan Nigeria itu kan banyak di Inggris, dan dia pun beranggapan bahwa itu adalah produk dia. Untuk Tiongkok, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, sebetulnya produk sarang burung walet itu is Indonesia. Kita harus brand dengan baik, manfaatkan dengan jaga kualitinya, karena satu, harganya tinggi banget dan dianggap sebagai salah satu makanan para kaisar ya di zamannya ya. Jadi mereka sangat percaya. Jadi tidak perlu advertisement sebetulnya di sana, karena dari turun temurun, saya nggak tahu dinasti mana ya yang memulainya, tapi
kaisarnya itu makan sarang burung waktu itu, sehingga sampai sekarang orang Chinese mau, dan harganya luar biasa. Yang perlu kita jaga adalah quality-nya. Jangan sampai sempat beberapa tahun yang lalu di-reject gitu ya. Itu yang kita harus hindari. Nah, Ida ngomong mengenai brand ya, brand produk, brand negara, dan itu adalah satu kesatuan gitu. Selanjutnya, oke. Tadi saya sebutkan mengenai desa wisata. Ini adalah salah satu flagship program pandemic winner ya, salah satu yang kita andalkan masa pandemi, di mana desa wisata ini dijadikan sebuah flagship oleh Pak Menteri Sandi. Kalau Bapak, Ibu, rekan-rekan mungkin semuanya kali ya follow Pak Sandi punya IG yang 9,1 juta followernya itu, betapa beliau itu berusaha mengunjungi each and every villages yang ada yang mendapatkan anugerah ya, karena dikurasi dulu dari ribuan, mungkin sekitar hampir 3.500 ya desa wisata itu, mereka submit ya kepada kementerian, kemudian dikurasi, dicek, dilihat dengan kategori-kategori tertentu, kebersihannya, atraktiveness-nya, kemudian dia apakah ada wifi di sana, kemudian apakah ada pengurusnya di sana, jadi ada kelompok sadar wisatanya nggak, pokdarwisnya nggak di sana, dan sebagainya. Up to now we have 175, 1 2 tahun terakhir, dan 75 tahun ini. Terus kalau udah dapat anugerah diapain gitu kan ya. Nah, disinilah kami dari Deputi Pemasaran menjualnya. Jadi kita onboarding dengan travel agent di Indonesia sehingga orang Indonesia mencintai desanya gitu. Kita punya gerakan yang namanya BBI, Bangga Buatan Indonesia, turunannya BBWI, Bangga Berwisata di Indonesia aja. Di Indonesia dengan hashtag di Indonesia aja. Nah, sebetulnya post-COVID ini ada salah satu adaptive measures yang kita lakukan, bahwa orang-orang itu sekarang tidak mau lagi yang massal. Mungkin mereka tetap mau ke resort besar ya, tapi sebetulnya mereka ingin pergi ke desa yang unik, yang membawa kenangan masa dulu, misalnya ke rumah kakek atau neneknya, memandikan kerbau, dan sebagainya. Nah, uniqueness, inovatif inilah yang kita ingin dorong, sehingga pariwisata itu langsung memberikan sumbangsih kepada masyarakat sekitar gitu. Jadi bukan, kan sekarang banyak bukan protes ya, tapi concern gitu. Ini kan kenapa kepada perusahaan besar saja, di mana letaknya keberpihakan. Nah, ini adalah salah satu bentuk keberpihakan untuk masyarakat secara langsung. Dan desa wisata ini bisa menjadi brand yang bagus sekali di luar negeri gitu ya. Kami berpikir ini mungkin mulainya untuk orang Indonesia aja deh. Ketika kami pergi ke London ya untuk World Tourism Forum, World Tourism Mart, desa wisata ini cukup laris dan orang Eropa ternyata apresiatif sekali terhadap desa. Later that we know ya, di Eropa tersebut sebetulnya kekuatan pariwisata mereka itu, apalagi Italia ya, dasarnya adalah desa gitu, desa. Mungkin kota, of course, kota besar, tapi desa-desa itulah sebetulnya yang menjadi penarik bagi turisme di Italia, di Spanyol, di Greece dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Oke, tadi Mbak Nia nanya ya, apa nih our priority gitu. Nah, saat ini kita ingin membuat, kalau mungkin ingat beberapa tahun yang lalu yang kita sebut 10 Bali baru gitu ya, 10 New Bali, ingat nggak waktu itu? Betul sekali, kita ingin Indonesia itu 17.500 lebih pulau, kok hanya Bali sih yang dikunjungi gitu. 100 tahun nih, Bali itu menjadi jewel of the crown gitu ya. Orang ke sana terus, tapi kan Bali tidak bisa bertahan 100 tahun, good ya, tapi lama-lama kalau over tourism, what would happen? Akan ditinggalkan. Satu. Kedua, kita harus equally distribute wealth ya ke seluruh negara kita gitu. Apalagi ada keindahan-keindahan lain, jewel-jewel lain di seluruh Indonesia. Oleh karena itulah kita bangun ya. Challenge-nya adalah konektivitas. Jadi banyak Ibu Made, saya mau nih ke Morotai, tapi kok mahal banget ya tiketnya. Nah, it's true. Ini sesuatu yang kita dorong ya, makanya tadi kolaborasi dengan kementerian dan lembaga juga penting. Kami punya hotline dengan Kementerian Perhubungan ya, bagaimana nih caranya agar Wisman itu bisa masuk, airlines asing masuk sehingga bisa kemana-mana turisnya,
dan di dalam negeri juga, sehingga semakin banyak, harga semakin turun, orang Indonesia bisa berwisata di Indonesia aja gitu. Nah, yang kita sekarang prioritaskan ya for the past years adalah 5 ya. Toba di ujung utara Sumatera, Borobudur, tentu ya Jewel of Java ya pasti ya. Ini juga dikembangkan dengan daerah-daerah sekitar termasuk desa wisata, termasuk Semarang, Solo menjadi satu kesatuan ya. Apalagi makanya dibangun airport ya, YIA yang mungkin ya kalau boleh saya bilang airport terbaik di Indonesia saat ini dari segi quality-nya, kapasitinya. Airbus 380 itu bisa loh land di YIA. Jadi Bali bisa, YIA bisa, Jakarta maybe not loh. Nah ini adalah salah satu. Tapi caranya gimana nih agar airlines asing bisa langsung datang sehingga nggak perlu lagi stop over gitu. Karena turis itu sekarang males ya. Mereka udah capek, udah bayar mahal, harus stop 3 kali. Mereka bilang nggak usah lah, mendingan saya ke Thailand. Nah inilah Bapak dan Ibu yang pemerintah lakukan, yaitu pengembang konektivitas tentu saja, amenitasnya ya, kemudian jalan-jalan, kemudian marinanya, kapal laut ini juga sudah lama ya tidak diremajakan, sekarang diremajakan lagi sehingga minta inter island yang ada banyak di Maluku ya, di Sulawesi itu juga bisa terjangkau gitu. Nah, setelah Jogja, next to Bali adalah Lombok ya. Oleh karena itu pemerintah membuat Mandalika sirkuit ya. Sehingga kenapa kita buat di sana? Karena namanya tourism itu bukan hanya destinasi tapi aktivasi. Jadi orang datang nggak ada apa-apa, orang males dong. Kita ada aktivasi. Misalnya ya bulan Oktober, bulan Maret sirkuit tersebut akan dipakai sehingga menumbuhkan industri-industri lain yang berkembang ya, restorannya, hotelnya. Sekarang kita bisa lihat di Mandalika sudah ada beberapa hotel, hostel, kemudian rumah penduduk juga sekarang bergeliat lah istilahnya. Itu yang kita inginkan sehingga setelah bergeliat ada gula ada semut, supply and demand, investmentnya pun masuk begitu ya. Kita promosikan dan konektivitas pun masuk ketika ada market. Kemudian Bajo tentu saja. Nah Bajo ini is a extraordinary story ya, karena Pak Presiden memilih menjadi tempat untuk KTT. Artinya we want to declare to the world bahwa Bajo is ready untuk menjadi salah satu destinasi dunia. Sekarang mungkin sudah ada 1.000 kali ya untuk kamar ya bisa dipakai untuk MICE meeting juga itu bisa dipakai. Challenge-nya adalah connectivity, belum internasional saat ini. Kita lagi mencoba bagaimana caranya beberapa dari ASEAN dulu deh bisa ke Bajo gitu, karena saya udah jualan nih kemana-mana mengenai Bajo, tapi kalau sulit mencapainya kan tidak akan terjual juga dengan mulus begitulah istilahnya ya. Walaupun bisa connect sekarang ini dari Jakarta or Bali gitu ya. Terakhir adalah Likupang, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan belum terlalu familiar ya, tapi itu di Sulawesi Utara, tempatnya dekat dengan Manado. Chinese tourists like to go there, diverse gitu ya. Jadi minat khusus ya. Ini kita ingin kembangkan sehingga di Sulawesi area pun ada banyak sudah bisa menarik investasi. Nah, prioritas ini kita harus amplifikasi, promosikan melalui brand Wonderful Indonesia ini. Jadi dari setiap film yang kita buat, video klip yang kita buat, inilah aspirasi sehingga orang ingin datang gitu ya. Selanjutnya, next slide. Oke. Nah, ini contoh ya betapa negara saya mungkin semua tidak ada yang tidak setuju mungkin ya memakai contoh Korea ini, betapa mereka menggunakan soft power diplomacy mereka untuk bisa mendapatkan, untuk men-serve national interest mereka. Jadi Korean Wave ini bukan, itu by design oleh pemerintahnya, bukan ujuk-ujuk ya, nggak mungkin lebih dari 15 tahun kali mereka melakukannya. Persis, adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Bagaimana chaebol-nya itu ya, yang punya CJ, yang punya Hyundai, semua bersatu dengan pemerintahnya untuk membuat ini, sehingga sekarang ada K-pop, drama, makanan,
Bagi yang tinggal di Jakarta pasti lihat ya, setiap minggu pasti ada restoran Korea yang baru. Kenapa? Market Indonesia, market Jakarta yang begitu bukan tergila-gila, saya sih mau bilang terkesima dan terhanyutkan oleh budaya Korea gitu. Nah, ini akhirnya preferensi kepada Koreanya, sentimennya towards positif kan. Ketika misalnya ada pilihan antara produk A dengan Korea, mungkin yang dipilih adalah produk Korea. Nah, sebetulnya inilah hal-hal yang ingin kita capai ya, dari apa yang mulai dari tourism, mulai dari brand Wonderful Indonesia, semuanya wonderful. At the end of the day, mohon selanjutnya ke next slide terakhir, kesimpulannya ya, bahwa ya kesimpulan dulu, ya Salah satu hal saya sebagai moderator mau menggunakan sesi ini untuk menyampaikan juga sebetulnya salah satu hal yang kita enggan untuk pergi itu adalah di Indonesia kamar mandi ya Mbak. Bahkan di bandara aja saya melihat bahwa satu-satunya yang memang bersih banget dan kualitas internasional itu hanya di Bali. Jadi selama ini ya bahkan walaupun baru ya di Jogja maupun di Medan itu masih begitulah kamar mandinya. Anyway, saya yakin saya juga banyak ingin komentar, tapi saya nggak mau steal the thunder untuk Mas Yerik. Silahkan Mas Yerik untuk memberikan paparan diskusinya. Baik, terima kasih Bu Dia. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bu Made. Tadi Bu Made memaparkan materi yang sangat luar biasa, ini memberikan insight yang baru bagi kami, terutama di bidang studi pariwisata. Nah, saya tertarik karena tadi banyak sekali capaian yang Ibu Made sudah paparkan. Nah, kemudian ada strategi. Yang pertama ada adaptasi, kemudian inovasi, dan juga kolaborasi. Nah, kira-kira Bu Made bisa bagikan pengalaman, tantangan, atau program yang paling menantang yang berhubungan dengan ketiga aspek ini di masa pasca pandemi itu apa, dan bagaimana dari pihak kementerian bisa mengatasi masalah-masalah itu. Mungkin itu dulu Bu Made. Masih mute Bu Made. Ya. Makasih Mas Yerik. Mbak Nia ini langsung dijawab atau nanti atau gimana sebaiknya? Oh, langsung dijawab karena ini antara oh iya, oke. Ya, antara terima kasih banyak dengan Mas Yerik. Yes, Mas Yerik, terima kasih banyak ya. Kami melihat ya post COVID ini yang seperti saya sampaikan tadi ya, inovasi misalnya ya. Ketika kami bertemu dengan stakeholders, terutama bukan hanya yang kecil ya, tapi yang besar juga ya. Kita masih selalu menjadikan referensi pre-COVID itu sebagai acuan gitu, benchmark. Padahal menurut kami pre-COVID itu adalah referensi gitu, tapi bukan tujuannya. Kita harus seperti sebelum COVID. Kalau kita sih inginnya better than kan gitu ya. Nah, karena selalu melihat ke belakang, jadi ke depannya jadinya sulit gitu. Jadi contoh nih, masih banyak travel agent gitu ya, yang menjual paketnya itu template pre-COVID. Tidak inovatif. Padahal betul-betul yang diperlukan sekarang tuh berbeda sekali. Contoh, di China kita dulunya tahu kan bus-bus tuh yang datang, makanya Chinese tourist tuh banyak sekali, unfortunately ya, banyak negatif sentimen lah. Bukan hanya di Indonesia ya, di Greek misalnya, dia berbus-bus datang ke Greek Island, foto-foto pulang gitu. Terus sedikit sekali kontribusinya. Sekarang berbeda sekali. Anak-anak muda yang dia sebutkan 95ers. Jadi lahir setelah tahun 65, dia udah kerja ya, sekarang ini bekerja dan punya disposable income. Dia mungkin masih dengan orang tuanya, duitnya banyak, ingin traveling. Apa? Mereka ingin pengalaman. Pengalamannya bagaimana? Harus ngelihat, harus memegang, harus pergi ke sana dan willing untuk spend gitu. Nah, ini kan baru nih. Kenapa nggak di-capture gitu? Pakai apa? Pakai Douyin kalau di sana atau TikTok di sini, dan itu yang terjadi. Nah, kita mesti adaptif dan inovatif dalam hal tersebut. Ini tantangan nih. Peluang saya selalu bilang 3C tadi, inovasi, adaptasi, kolaborasi itu benar-benar peluang dan tantangan pada saat yang sama. Kemudian yang kolaborasi nih. Kami lagi-lagi ya, bukan saya menjadikan pre-COVID itu referensi saja. Untuk budget lah misalnya ya. Kan di Indonesia itu tidak ada seperti di negara Thailand misalnya, itu namanya tourism board. Tourism board itu kan
bukan pemerintah, bukan kementerian, tapi board gitu ya, semi swasta yang CEO-nya bisa dipilih, dibayar oleh negara, langsung kepada Prime Minister dan sebagainya. Nah, di kita kan kementerian nih, jadi saya tuh kayak tourism board juga gitu ya. Jadi, tapi kementerian pada saat yang sama. Nah, budgetnya karena kita selama ini semua sih, bukan hanya di kita, kan terbatas ya budget kita saat ini karena COVID kemarin, kemudian ada banyak lah. Nah, kalau kita berpaku pada budget, state budget atau APBN terus, pasti kita tidak akan maksimal. Contoh, sales mission-nya adanya misalnya 5 miliar. Sales mission satu negara 1M atau 2M. Kita punya 3, kita stuck kepada itu, tidak berinovasi, tidak beradaptasi, ya udah sales mission-nya cuma 3 nih Bu Deputi. Lah, sebetulnya kita bisa 10. But how you do it? Kolaboratif marketing. Yang saya sebut sama teman-teman, saya bikin sekarang namanya marketing gotong royong. Udah telepon kepala dinas daerah, ada nggak budget marketingnya satu? Sebenarnya bukan rocket science ya, Mas Erik ya. Kemudian private sector. Ada beberapa private sector yang pasca COVID, dia juga transformasi gitu. Mereka juga butuh promosi. Bareng-bareng sama pemerintah, akhirnya yang penting kan transparan dan pengaturan budgetingnya benar, kan tidak ada masalah. Akhirnya instead of satu sales mission, kita bisa dapat 2 atau 3. Instead of pamerannya misalnya 100 meter persegi, yang Pak Presiden selalu wanti-wanti, jangan sampai di pojok, sampai yang kecil, jangan sampai Wonderful Indonesia itu kelelep oleh brand yang lain. Nah, kita harus besar dong, 200, 300 meter. Budgetnya 100 is okay, tapi 200-nya dari swasta, kita collab. Nah, ini sebetulnya. Tapi tidak mudah ya. Saya sih bilang harus terus-menerus disampaikan, tapi komunikasi adalah kunci, networking, kemudian planning. Kalau misalnya last minute tidak mungkin bisa tercapai. Misalnya kita mau pameran, misalnya pamerannya Agustus, persiapannya baru Juli, pasti nggak mungkin tercapai 200-300 meter tambahan. Harus 6 bulan sebelumnya. Ini yang mungkin part of the mindset ya, ada juga, kemudian planningnya lebih baik. Karena at the end of the day, kalau dibahas sebetulnya private sector atau stakeholders-nya mau juga bersama. Mungkin itu ya, tantangan yang kami hadapi ya di 6 bulan terakhir ini, tapi sebetulnya tantangan, ya it's good problem to have lah. It's not so difficult gitu, jadi bisa diomongkan asal kita rencanakan dengan lebih baik. Itu Mas Erik. Baik, terima kasih Bu Made. Berarti memang kolaborasi ya intinya, kolaborasi dan juga Bu Made mungkin bisa bagi pengalaman apakah co-branding ya melalui beberapa komunitas, salah satunya Generasi Pesona Indonesia. Yeah. Nah, kontribusi mereka menggunakan media untuk bisa mengkampanyekan daya tarik dari destinasi di Indonesia itu bisa menjadi salah satu langkah strategis untuk maintain citra dari Indonesia. Menurut Ibu seperti apa tanggapannya? Terima kasih. Kita itu promosi atau marketingnya kan harus 360 derajat ya. Jadi omni channels kita pakai ya. Own media, social media, paid media, stakeholders. Kalau hanya satu, pasti jomplang gitu ya. Jadi kami melakukan strategi yang menyeluruh. Jadi stakeholder-nya kita rangkul, kita punya yang namanya co-branding ya, Cobra tadi, kita punya sekitar 56 brand dari 110 perusahaan, kalau nggak salah ya. Itu yang kita terus ingin dan sebenarnya terbuka bagi siapapun. Nah, itu satu. Kemudian tapi kalau itu aja dan mengandalkan mereka yang marketing, co-brand sama kita, tidak cukup lah ya. Padahal di luar sana para pesaing kita atau mitra kita itu gencarnya luar biasa gitu. Nah, ini yang kita kombinasikan sebenarnya harus kombinasi, harus 360 derajat, semua channel kita pakai, termasuk yang konvensional juga ya. Karena ada beberapa negara masih memerlukan misalnya map gitu ya di hotel untuk segmen tertentu dia butuh peta yang dipegang loh. Jadi mungkin dia punya HP tapi dia nggak pakai, nggak ngerti. Jadi perlu juga. Nah itu juga promosinya juga di sana ada. Di mana sih destinasi yang perlu dikunjungi di map tersebut kan ada. Tapi ada juga yang betul-betul sudah kekinian gitu menggunakan sosial media dan sebagainya. Jadi kami gunakan semua. Tapi Genpi ya itu sangat aktif dan kami sangat
berterima kasih ya dengan keaktivasi mereka yang betul-betul percaya, believe in the cause gitu. Jadi betul-betul jadi mengamplifikasi program-program, bukan hanya program kementerian sebetulnya, tapi pariwisata Indonesia gitu. Ini yang selalu kita jaga dan bina, dan karena anak muda ya semangat gitu. Ini yang kami suka, Mas Yari. Ya, baik, Bu Made, ini menarik sekali karena dalam konteks pariwisata Indonesia pasca pandemik ini meningkat cukup signifikan. Dari data yang tadi dipaparkan tahun 2019 meningkat secara signifikan di tahun 2020 daya saingnya. Kira-kira faktor kuncinya apa ya, Bu? Mungkin bisa dibagikan sehingga mengalami peningkatan. Terima kasih, Bu. Good question. Ini yang saya awal-awal bilang ya. To everyone's surprise bahwa animo semangat orang berwisata itu tinggi sekali pasca COVID. UNWTO bulan Mei mengeluarkan kajian global tourism kunjungan turis di dunia itu ya udah 80% pre-COVID. Jadi hampir mungkin akhir tahun ini mungkin sama gitu. Dalam waktu yang relatif singkat ya, bisa dibilang setahun lah terakhir orang buka masker atau orang traveling kembali ya. Ini luar biasa. Dan orang overwhelmed. Makanya banyak sekali pada saat COVID tadi sudah disebutkan ya oleh Pak Eko. Pada saat COVID banyak layoff gitu ya di beberapa negara. Mungkin Indonesia not so, tapi di Eropa luar biasa layoff, restoran tutup, tenaga kerja di airport karena kan nggak mungkin ya mereka bayar gitu orang nggak kerja gitu ya di sana ya, sangat strict. Nggak ada, dan sekarang akhirnya overwhelmed nih, ternyata pent up tourism itu terjadi ya, orang mau jalan karena mungkin mereka selama 3 tahun nabung nih bagi yang orang-orang Eropa atau Eropa terutama yang biasa memang setahun itu harus liburan gitu 2 bulan, mereka kan nggak pergi, kan ada income yang mereka sisihkan yang mereka nggak pakai ya, kalau terutama untuk segmen high up gitu ya. Akhirnya mereka harus pakai, dan mereka don't mind untuk bayar first class ticket, business class ticket, hotel-hotel yang ini tidak masalah. Jadi mereka lakukan yang penting, pergi dari rumah, nikmati hidup, life is too short, gitu kan ya. Kan banyak juga ada kematian ya, yang mereka lihat, yang mereka rasakan, mereka akhirnya, oh wow, saya nggak mau gitu. Jadi mereka ingin enjoy diri mereka, apalagi sekarang bisa work from home, work from anywhere. Nah itu juga mendorong ya, apalagi untuk beberapa pekerjaan yang memungkinkan, sehingga mereka ya decided to go. Kemudian yang senior juga gitu kan, traditionally kalau dari Eropa dia bisa 6 bulan di luar negeri, apalagi yang sudah retired, itu juga membantu. Kemudian visa, ini tricky, ada yang mudah, ada yang susah. Di Eropa sekarang sangat sulit untuk mencari Schengen visa, orang harus ada kuota, ada 3 bulan, apply enggak. Di Indonesia, kan sistemnya walaupun tidak free, dulu kan ada 100-an lebih, 115 kalau nggak salah, visa free. Jadi tidak usah langsung lah diterima gitu karena untuk menarik wisata. Tapi sekarang kan visa on arrival, VOA, cuma 500.000 or $30 lah ya. Itu sebetulnya kan tidak ada syarat-syarat kecuali dia datang, membayar, negaranya masuk dalam kriteria, jadi aman begitu ya. Oke, masuk gitu. Nah, itu juga membantu ya. Jadi ternyata hal inilah yang menyebabkan pariwisata itu berkembang sedemikian rupa, bukan berkembang sih, meningkat sedemikian rupa atau bounce back sangat cepat gitu ya, yang terlihat. Termasuk tadi event yang saya sebutkan ya, event-event concert itu di mana-mana. Thank you. Baik, terima kasih Bu Made. Bu Nia, mohon izin satu pertanyaan untuk Bu Made. Silakan. Ya, Bu Made, kalau tadi best practice-nya Korea nih, K-pop nih, kira-kira apakah ada bocoran untuk Indonesia sendiri, apa yang akan ditonjolkan? Ya betul, jadi gini, kita memakai benchmark ya, negara-negara yang kita anggap cukup sukses dari berbagai empirical studies yang ada, kajian yang ada di sana, bertemu dan berbicara dengan mereka langsung ya, terutama Korea. Memang tidak mungkin organik ya. Kalau organik, maksudnya tidak didesain secara khusus, ya hasilnya juga begitu gitu ya. Jadi, nah Korea itu melakukannya dengan desain gitu ya, untuk Korean Wave-nya. Music, film, kemudian food.
ya makanan ya, sehingga mendorong juga produk mereka. Misalnya Samsung, mobil Hyundai yang kalau tahun 90-an saya ingat banget Pak Muhtar Masud waktu itu ngajar, Hyundai nggak ada yang mau tuh pakai di Amerika, second class gitu. Japan is superior. Sekarang coba lihat, kebalik. Nah, itu betul-betul terjadi. It's by design. Nah, khusus untuk culinary is Thailand. Thailand dia tidak yang lain tapi satu ya, hanya culinary. Yang by design pemerintahnya, bukan pemerintah sih, raja sebetulnya. Rajanya langsung memutuskan, ya benar pemerintah sih, itu kan PM-nya waktu itu ya, Kitchen of Asia itu. Jadi digelontorkanlah budget sedemikian rupa sehingga bisa memberikan subsidi terhadap restoran-restoran yang ada di dunia, bahkan orang asing pun kalau buka restoran Thailand itu pun disubsidi. Nah, hal semacam itu. Nah, bagaimana Indonesia gitu ya? Kita melihat itu, mempelajari itu, memang at the end of the day, satu, political will, yes ya. Kedua, kolaborasi tersebut, yes harus ada. Ketiga, budget. Kalau tidak ada fiskal insentif di sana, akan sulit sekali. Karena gini, private sector, yes mereka mau, tapi kan mereka private sector yang membawa brand sendiri, swasta. Pemerintah harus tampil dan hadir di sini. Nah, kami lagi memperjuangkan, terus terang aja, tadi saya cerita sedikit untuk Spice Up the World, kemudian saya mungkin lupa juga ngomong mengenai film sebetulnya ini. Ada sedikit skema yang sedang kita buat, bagaimana cara agar film-film internasional itu, ya lokasinya di Indonesia. Karena Thailand melakukannya, dia punya film fund. Film apa namanya, kalau dia tourism board ada juga film board. Jadi yang memberikan insentif 30% insentif kepada film asing yang berlokasi di Thailand, tapi ada syarat bahwa syaratnya film-film tersebut kalau dia harus local cost-nya yang dibayar. Misalnya dia bayar kru, kemudian catering makanan, kemudian ada krunya, kemudian dia perlu untuk bayar izin. Nah, itu yang dibayar. Dia uangnya tuh balik lagi ke Indonesia, ke negaranya. Nah, ini yang kita contoh. Kita ingin karena dari segi lokasi, destinasi itu, misalnya Bromo, mungkin Star Wars cocok banget tuh di Bromo misalnya. Nah, ini yang kita ingin undang untuk datang. Jadi negara kayak South Africa, Toronto, Kanada, melakukan Thailand, melakukan hal tersebut. Ini sedang kita godok, sudah selesai di kitanya, tinggal mungkin kita perlu kan yang namanya negosiasi itu bukan hanya kita ke dalam, berlapis-lapis tuh kita ke dalam negosiasi ini, oke, sepakat, habis itu move ke kementerian lain, budgetnya Kementerian Keuangan, negosiasi lagi. Jadi kayak itu. Jadi didoakan dan didukung, semoga itu juga bisa gitu. Jadi akhirnya kita realistik dan bisa mendesain program yang baik gitu. Termasuk fashion ya, fashion modesty, muslim, halal itu harus by design. Walaupun Indonesia sekarang organically ya, sudah menjadi nomor 1 indeks halal, indeks kita nomor 1, baru aja kita mendapatkan penghargaan tersebut nomor 1, mengalahkan bahkan UAE, Turki dan sebagainya. Tapi again kita mempertahankannya bagaimana nih caranya, desainnya dan ujungnya arahnya seperti apa nantinya. Jadi mungkin demikian Mas Yerik dari saya. Baik, terima kasih Bu Made. Saya semakin optimis 8,5 juta jumlah kunjungan dan juga 1,4 miliar dari pergerakan domestik. Wonderful Amin. Indonesia. Amin. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Mas Yerik. Mau ada simpulan umum yang ingin disampaikan dari Mas Yerik sendiri? Sudah cukup Bu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Yerik yang memberikan tanggapan, dan juga Ibu Made Martini yang ini ya sigap untuk memberikan jawabannya juga. Nah, ini mungkin adalah tantangan berikutnya. Pasti banyak pertanyaan yang sudah didaftar oleh para peserta yang hadir pada hari ini. Saya silakan mungkin raise hand, jadi saya bisa catat supaya bisa memberikan kesempatan. Mungkin pertanyaan langsung dijawab aja ya supaya nggak lupa ya apa yang menjadi pertanyaannya. Silakan yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, ada Mas Fisal. Mas Fisal nih dari IGC juga, kemarin habis jalan-jalan tuh jadi pelatih
di luar negeri, ada Ibu Sinta. Siapa lagi? Oke. Kalau gitu saya persilakan dulu ke Mas Fisal, silakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kalau pertanyaan saya itu tadi ngomongin Spice Up the World, Ibu Made bilang tadi soal Thailand dan Korea pakai lembaga, setuju. Thailand sendiri ekspornya sudah puluhan miliar mengenai Spice Up the World-nya dia. Seberapa mungkinkah jika kita menggunakan metode yang Korea Selatan dan Thailand bahkan Taiwan sudah melakukan, yaitu ada lembaga sendiri gabungan antara pemerintahan di mana mereka itu akan visit dari sisi penggerakannya. Basically dari Ibu, what are your thoughts kalau kita mengarah ke lembaga yang dibuat untuk membantu Indonesia Spice Up the World? Terima kasih. Mas Fisal, bisa dijelaskan nama dan asalnya mewakili siapa nih? Oh, kalau namanya udah ketahuan ya, institusinya. Sama sudah. Saya ngikut IGC aja kalau gitu hari ini. Saya dari Indonesia Gastronomy Community. Saya bagian salah satu dewan pengurus di Indonesia Gastronomy Community. Langsung saja ya, Bu Made. Oke, terima kasih Mas Fisal ya atas pertanyaannya dari IGC ya. Saya rasa bukan nothing is impossible gitu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita mempelajari apa sih kunci sukses dari negara-negara lain ya, benchmark. Beberapa tahun waktu zaman Bu Mari itu saya ingat banget ada buku yang dikeluarkan belajar dari Thailand karena standar yang dipakai untuk makanan-makanannya itu sama gitu. Jadi di luar negeri menunya tuh nggak banyak-banyak ya, tapi nyantol gitu di kepala consumer. Padahal makanan Thailand itu sebenarnya mungkin lebih banyak daripada itu, namun untuk memudahkan bagi turis atau masyarakat internasional mengasosiat dengan Thai food, akhirnya dipilih yaitu tom yum lah, inilah, itulah, sampai kita pun hafal ya. Nah, waktu itu kita memilih 30 masakan Nusantara yang mudah disajikan dan mungkin sudah palet dari masyarakat internasional tuh udah ngena gitu. Sate, nasi goreng, rendang, soto ayam dan sebagainya. Nah, mungkin itu satu hal ya. Itu sebetulnya kita keluarkan ya, pemerintah dan waktu itu ya, interagency mengeluarkan sebuah buku itu untuk memudahkan dan bisa disebarkan kepada seluruh masyarakat di dunia ya, termasuk para diaspora. Itu satu. Kemudian untuk dari segi itu kan substansinya, tapi dari segi kelembagaannya ya, tadi pertanyaannya mungkin kita ada mencontoh. Menurut saya sih mengapa tidak ya sebetulnya. Cuman ini belum sampai ke sana nih. Apakah ada badan khusus? Karena kan kita mau mengurangi nih badan-badan ya. Tapi in the absence of that badan gitu, atau memang kalau itu arahnya nanti memanfaatkan sebetulnya koordinasi ya dari kementerian dan lembaga yang ada. Makanya muncul isu TW tadi. Jadi Indonesia Spice Up the World tersebut sebetulnya sebuah gerakan ya yang gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah. Mari ke sana. Gerakannya udah bagus, udah dicanangkan, how to-nya siapa. Nah, ini sempat memang karena COVID, kemudian belum accelerate, tapi tahun ini sudah mulai ketika turisme sudah terbuka, daerah juga sudah normalcy terjadi, kita mulai, tadi saya ceritakan beberapa kedeputian yang terkait dalam hal ini di Kementerian Kemenparekraf, Deputi 4, 5, 6 untuk event dan wisata minat khusus, kemudian 7 ekonomi kreatif ini bersatu ya, membuat bersatu. Kita minggu depan, in fact hari Selasa ini kita akan rapatkan arahnya tuh kemana nantinya, apa sih tujuannya nanti, apakah untuk jualan bumbu, ataukah buka restoran, apakah mengekspor dan sebagainya. Kemudian barulah kita ke kementerian-kementerian lain yang terkait, misalnya perdagangan nih, tempat saya dulu yang sangat berkepentingan untuk ekspor. Ketika ngomong ekspor itu sebetulnya banyak sekali persyaratan, apalagi makanan ya, sangat rigid. Dan compliance-nya luar biasa. Eropa misalnya, kalau kita mau ekspor bumbu, itu bakalan make sure bahwa
dia standarnya tuh selalu di atas dari standar internasional ditetapkan ya, bisa membuat unilateral standar gitu yang kita harus comply. Nah ini apakah udah siap? Berarti kan harus ada pembinaan. Kalau memang UKM bagaimana caranya dia bisa comply dan sebagainya. Jadi ternyata panjang ya, tapi kita tidak bisa tidak memulainya, dan arah tersebut sudah dilakukan. Yang terakhir tentu saja untuk bukan subsidi, nggak mau ngomong subsidi ya, karena itu sedikit sebagai orang trade trade internationalist agak ini, tapi mungkin insentif fiskal. Nah ini penting sekali. Kalau tidak ada, misalnya Thailand tidak memberikan insentif kepada restoran-restoran, tidak mungkin gitu, tidak mungkin. Kalau organik saja ya hasilnya juga akan begitu-begitu aja, tidak ada terobosan. Nah ini yang perlu diperjuangkan, dan perjuangannya itu tentu saja ke Kementerian Keuangan, tapi kalau Kementerian Keuangan convince dan itu bisa dijadikan sebuah narasi bagi kontribusi ekonomi, pasti bisa gitu sih. Tahapannya masih sampai saat itu ya, pada saat ini. Namun terakhir mungkin untuk stakeholders ya, seperti gastronomi Indonesia Gastronomy Community ini, terima kasih sudah menjadi mitra pemerintah dan tidak bosan-bosan ya bertemu ya, memberikan ide. Kami ingin dorong dan kembangkan apa sih kolaborasi yang bisa kita lakukan gitu sebelum badan ideal yang dimaksudkan dan dimaui itu ada. Mungkin itu Mas Fisal dari kami komennya. Terima kasih. Terima kasih. Ini mungkin ada sebelum ke Bu Sinta, ini ada di chat dari Mas Hifni Ali Fahmi terkait dengan makanan tadi ya. Apakah kan ini sudah 5 ada untuk gastro branding, makanan apa saja di Indonesia yang dijadikan unggulan sebagai top 10. Tadi kan rendang udah kelihatan, sate, nasi goreng, soto di Indonesia ada ratusan tuh. Iya betul. Ya kan? Mungkin soto ayam yang paling gampang ya untuk dibuat. Mungkin ada lanjutannya nih, baru 3 yang disebut, 4. Oke, untuk yang pertama ya, tadi saya sempat sebutkan pemerintah ya, waktu itu Kementerian Pariwisata sih, Bu Mari sudah menjadi Menparekraf, Menteri Pariwisata, waktu itu come up dengan 30 ya, 30 jenis makanan yang mudah untuk diingat dan cukup bisa diterima gitu ya, dengan beberapa chef waktu itu berkumpul, ada 30. Saya mau lihat deh gimana, saya mungkin perlu pull out filenya ya, sehingga mungkin itu bisa dipakai lagi gitu. Kenapa tidak kan? Dan yang kalau Pak Chef William Wongso sih selalu bilang kita tuh banyak talent ya, tapi soto yang satu dengan soto yang lain walaupun namanya sama bisa beda ya, karena kan tidak ditakar. Karena kalau kita tuh betul-betul talent bukan resepnya tuh dari talent gitu ya, yang secret of artisan gitu ya, secretnya dari nenek kita, ibu kita dan sebagainya. Nah, inilah sebetulnya kalau culinary modern tidak seperti itu kan, benar-benar ditakar sehingga rasanya sama. Nah, tujuan waktu itu seperti itu, even cara bumbunya berapa gram pemakaiannya, sehingga more or less rasa yang diterima oleh orang ketika mencoba nasi goreng itu sama gitu ya, walaupun ada banyak nasi goreng jenisnya ya, minimal gitu. Nah ini yang sebetulnya ingin dituju sehingga brandingnya dapat gitu ya, dapat. Kalau enggak nanti ini nasi goreng kok beda ya rasanya dengan dulu. Jadi gitu, walaupun ada bagusnya tapi tantangannya pada saat yang sama tidak terbentuk brand tersebut, jadi bukan nasi goreng lagi gitu. Itu ya mungkin untuk pertanyaan pertama. Ada banyak lagi yang lain, sate udah masuk di sana. Mungkin ke Bu Sinta dulu kali ya, Bu Made. Silakan Bu Sinta. Baik, terima kasih Mbak Nia. Selamat pagi Bu Made. Pagi. Perkenalkan, saya Sinta dari Universitas Gunadarma. Sedikit tentang kuliner Ibu, waktu itu saya malah juga terlibat tentang 30 ikon kuliner waktu Bu Mari. Saya masih ada bukunya juga. Malah salah satu menu. Masih ada bukunya, saya malah hilang tuh. Saya coba cari ya Bu. Soalnya udah lama banget itu. Ya betul. Terus saya juga dengan Prof. Asril waktu itu malah tesis saya itu mengambil salah satu judulnya itu saya tentang klaper tart.
Kaponar kan masuk. Jadi waktu itu ada Yes. beberapa daerah kan Bu yang dipilih kan. Nah di antaranya macam-macam lah, dari Jakarta ada, dari Bandung ada, dari sempat waktu itu sekilas cerita sempat ada konflik kan. Jadi kenapa di Jogja yang diangkat Iris Buncis segala macam itu masih sempat ada konflik. Tapi so far itu sudah terpilih waktu itu. Ya, jadi saya senang sekali kalau misalkan kalau 30 saya nggak tahu apakah itu terlalu banyak atau masih kurang, tapi setidaknya itu sebenarnya untuk gastrodiplomasi sebenarnya lengkap. Ada menu utamanya, ada supnya, ada ininya, ada dessert ya. Ya, mungkin bisa nanti diskusikan lebih lanjut. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah ini Bu. Jadi dari pengalaman sebelumnya, anak-anak kami, mahasiswa kami itu melakukan KKN tematik Bu. KKN tematik di Alhamdulillah tahun kemarin masuk desa wisata di Gunung Padang, Pak Menteri datang. Tahun ini 2023 juga masuk lagi di Minangrua di Lampung Selatan. Kemarin baru 2 minggu yang lalu. Kan Pak Menteri ke sana juga ya? Belum? Iya, ke sana juga. Sudah kan? Ya. Sudah Ibu. Nah, dari hal tersebut, dari pengalaman kami, kita desa wisata banyak sekali. Dengan menerjunkan mahasiswa ke desa wisata itu banyak perubahan yang terjadi. Mereka membantu segala macam Bu administrasi, mengembangkan potensi kulinernya segala macam. Nah, apakah ada rencana istilahnya dari Kemenpar bekerja sama mungkin lintas instansi untuk memberikan bantuan atau bagaimana supaya mahasiswa itu didorong untuk KKN tematiknya ke desa wisata. Jadi mereka yang punya potensi. Karena begini Bu, dengan mahasiswa KKN itu, mereka kan bayar Bu, bayar untuk makan, untuk hidup di desa itu. Nah itu sudah jadi pemasukan untuk warga. Itu perubahannya lumayan. Jadi waktu pertama kali mereka datang itu, yang namanya kamar mandi itu masih open air gitu Bu. Begitu ada mahasiswa selesai, misalkan 2 bulan gitu, kami datang ke sana, kami kan selalu rutin 1 bulan itu nengok gitu ya Bu ya. Itu kamar mandinya sudah aman. Waktu pertama kali datang mereka masih pakai sarung gitu kan mandinya. Sekarang udah enggak, udah aman Bu. Kamar mandinya sudah, pintunya udah rapet. Kalau dulu pakai digeser gitu. Terus juga tentang toilet tadi yang Mbak Nia tadi sempat sampaikan, itu juga sudah memenuhi kaidah untuk toilet di desa wisata. Ada cerminnya, ada tempat sampah. Itu yang memberikan masukan atau pembinaan itu adalah mahasiswanya Ibu gitu. Jadi kalau misalkan hanya mengandalkan, karena Pokdarus itu kan juga dari masyarakat sekitar ya Bu ya, belum tentu mereka sepenuhnya juga sudah memahami begitu. Jadi sebetulnya mahasiswa kita itu sebenarnya bisa menjadi ujung tombak untuk pembinaan desa wisata. Nah, ini mungkin dapat dipertimbangkan Ibu untuk mengerahkan mahasiswa kita untuk mengangkat desa wisata kita. Demikian Ibu, mohon masukan dan arahan. Terima kasih. Bu Sinta, terima kasih banyak ya. Saya rasa ini bagus usulannya dan bisa di follow up ya. Saya nggak tahu, tim saya kayaknya ada di sini ya. Saya akan minta nanti kami akan sampaikan kepada Deputi 3 yang menghandle desa wisata. Mungkin ada program, ini seneng banget Pak Menteri itu true believer untuk beliau tuh kolaborasi. Jadi ini pasti bagus banget nih. Jadi desa wisata yang ada 170 kan yang dikurasi itu, kalau ada program KKN ke sana, malahan ada pendampingan lagi ya. Jadi bisa di-maintain quality-nya, bisa ditingkatkan kalau belum maksimal dan sebagainya. Ini good idea banget. Mungkin bisa di-follow up nantinya, bahkan bisa bikin kerjasama kali ya dengan Kemenparekraf gitu ya, kalau belum ya, dengan Deputi 3 dalam hal ini. Nanti saya akan sampaikan ya Bu Sinta ya. Sehingga mungkin saya Mbak Nia nanti minta nomornya Bu Sinta, bisa di-connect dengan D3, Deputi 3, sehingga ini bisa dilanjutkan. Dan it's good for the student untuk KKN ini, good for desa juga saya lihat ya. Betul. Oke. Terima kasih banyak. Ya, bisa dengan LLJT sih juga ya, berarti kan supaya tidak hanya satu universitas saja yang bisa menikmati. Ya, ini ada dari Bu Indri, nanti saya bisa minta kontaknya ke Mas Rafiq, bagaimana kita bisa lanjutkan kegiatan bersama. Ada Indri di sini. Oke. Ya.
Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Eko. Pak Eko mau menyampaikan atau saya bacakan? Unmute dulu. Iya, Mbak Made. Pertanyaannya sebenarnya jelas gitu ya. Artinya turis nakal ya. Terus nakal itu Okay. kan belum langkah supaya apa ya tidak penanganannya itu tidak hit and run gitu ya. Hanya nakal kemudian dilarang naik gunung gitu. Ya. Deportasi gitu kan. Hampir sebulan ini kan deportasi udah banyak sekali gitu ya. Ya, reaktif ya. Reaktif. Reaktif. Nantinya malah orang takut ke Bali Ya, karena betul. Dikit-dikit dideportasi gitu ya. Itu gimana gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Eko, betul banget ya, ini fenomena yang kita lihat di media, di sosial media akhir-akhir ini, tapi sebetulnya saya yakin pasti ini bukan hal baru ya. Dulu pun pasti ada gitu ya, turis nakal gitu pasti, cuman expose-nya sekarang lebih ngerucut dan lebih banyak karena ada sosial media. Itu pertama. Jadi sebuah keniscayaan ya. Semakin banyak turis ke sebuah destinasi, semakin tinggi resiko dan expose hal seperti ini. Nah, bagaimana kita gitu ya? Mungkin pada masa pandemi kita kan ya tidak terlalu care gitu ya, permisif aja tuh, banyak yang mungkin tinggal. Jadi enforcement-nya untuk law enforcement tidak dilakukan. Jadi kunci sebetulnya law enforcement gitu ya. Kedua, saya setuju ini peran kami juga ya di pusat bersama daerah edukatif. Sebetulnya saya tuh baru dikasih tahu tadi malam, saya ketemu teman lama bilang pada waktu zaman tahun 80-an lah, berarti kan presidennya masih Pak Soeharto waktu itu ya, ke Bali itu orang domestik maupun luar negeri itu dikasih kayak buku panduan ya, apa yang boleh. Jadi mohon kalau ke pura tidak boleh pakai pakaian yang tidak sopan, misalnya harus pakai sentegen. Itu ternyata udah dari lama. Nah, sudah lama kita tidak lakukan itu. Nah, sekarang kan kita keluarkan do's and don'ts ya. Ini salah satu hal yang sebenarnya basic sekali dan bukan baru gitu yang, tapi kita perlu banyakin lagi di setiap lini, di setiap sisi, di hotel, restoran, di jalan, sosial media, edaran. Nah, Pak Menko Luhut waktu itu mengadakan rapat ya dengan stakeholders semuanya termasuk kami. Kami diminta untuk membuat do's and don'ts. Kami telah buatkan, ada di sosial media kami. Tim saya nggak masukin aja di sini, padahal itu salah satu dari ini penting. Ada tapi kalau ada yang punya boleh di screen kali di sini, Raf. Sosial media kami. Kemudian baru 2 hari yang lalu ya, imigrasi ya di Bali khususnya, mungkin di Jakarta juga segera mengeluarkan kayak buku apa ya, ukuran A5 gitu, ketika turisnya datang nih dimasukin di sana. Jadi do's and don't gitu. Jadi intinya adalah satu, menghargai, menghormati budaya lokal. Itu harus, karena kan bisa sensitif ya. Kemudian lingkungan juga dijaga, sampah dan sebagainya. Kemudian hukum. Jadi drugs ya, illicit drugs tidak boleh lah, udah pasti. Kerja yang tidak ada izinnya itu udah pasti. Jadi kalau enggak ya law akan di-enforce gitu kan ya, apa ya, ada mekanismenya lah untuk itu, termasuk ujung-ujungnya dideportasi segala macam gitu ya. Tapi memang kami dari Kementerian Kemenparekraf ya, pariwisata, memang ini delicate ya. Kita harus mendidik, mengeducate pada saat yang sama, betul, tidak boleh akhirnya orang jadi takut gitu ya, istilahnya takut, jadi terlalu forceful juga salah, terlalu lenient, permisif juga salah. Nah ini nah kunci adalah kerjasama dengan daerah, tentu saja komunikasinya. Kami akhir bulan rencananya akan ke media center di Bali terutama ya, karena konsentrasinya masih banyak di sana, tapi belum tentu di sana aja, karena kita juga dapat beberapa kasus malahan di Aceh ya waktu itu ya, kalau tidak salah di media. Nah, di Bali karena konsentrasinya banyak, tapi ada media center yang mengedukasi hal ini gitu ya. Tapi dukungan dari semua pihak itu paramount. Kalau nggak mungkin juga misalnya penyewa motor gitu yang tidak legal menyewakan motornya juga bagi orang yang tidak punya SIM, kan juga salah. Akhirnya nabrak, akhirnya tidak pakai helm dan sebagainya. Nah, ini juga bagian dari upaya edukasi tersebut. Jadi kuncinya edukatif, law enforcement,
kerjasama dengan pusat dan daerah dan stakeholders. Itu Pak Eko. Semoga dari timnya di Prodi Pariwisata juga ya emphasize hal tersebut terus-menerus karena kami butuh sekali. Saya bisa kirim ya nanti Indri atau Rafli mungkin kirim ke Mbak Nia do's and don'ts kita ya, yang basic bisa ditambah. Jadi ini mungkin bisa ditambahkan lagi juga kepada Poltekpark kami sehingga semua orang kembali lagi tuh mengeluarkan hal tersebut karena perlu sekali. Ya, demikian. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Eko. Untuk hal itu memang penting sih. Ini apa namanya? Makanya tadi Australia mungkin nganggap kita nggak ramah lagi ya. Tadi kan dari grafik yang disampaikan oleh Bu Made, itu Australia masih menganggap Indonesia nggak ramah karena selama ini kita juga mereka agak ini sih sebetulnya nakal juga ya. Jadi kita keras juga ya terkait apalagi drugs dan segala macam seperti itu. Oke, baik. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Kita ada waktu sampai pukul 12. Masih bisa ya, Bu Made? Boleh. Yes. Oke. Baik, kalau gitu ini pertanyaan dari Pak Fahmi lagi. Ini terkait dengan arsitektur. Ya, apakah memang kita punya strategi Nation Brand Architecture Wonderful Indonesia? Yang jelas Borobudur ya, yang kita banggakan dan Prambanan. Ya, oke. Ini benchmark ya, Incredible India membagi sebetulnya ini Mbak Indri yang ada di sini nih ahlinya nih. Jadi tadi di slide berapa tuh ya, yang evolution dari brand kami itu kita tuh punya berapa halaman tuh Indri? 300 kali ya. Itu brand guidance namanya. Betul banget. Jadi Wonderful Indonesia itu apa sih wonderful-nya? Culture-nya, people-nya, kemudian kulinerinya, servisnya, ada banyak sekali cabang-cabang di bawah untuk mengaktifasinya. Tapi semuanya at the end of the day mengerucut kepada thousand of wonders itu sebetulnya. Bahwa kita itu memiliki wonders yang luar biasa sehingga sangat spesial gitu ya. Nah, ini yang perlu diaplikasi, ini kita munculkan di berbagai misalnya sosial media kita kalau semuanya ya saya harap follow ya Wonderful Indonesia. Di sana ada culture-nya, kemudian ada destinasinya gitu ya. Kemudian ada kulinerinya dan kami sekarang juga buat Kreatif by Indonesia untuk kreativitasnya. Jadi betul sekali kalau Wonderful Indonesia itu keragamannya gitu, diversity dari mirip-mirip ya dengan India, banyak yang mengklaim juga ya memang diversity-nya sih dari segi biodiversity-nya, alam gitu ya, dari segi budayanya, kulinerinya, people-nya, adatnya, sukunya dan sebagainya. Itu yang diamplifikasi dengan berbagai macam kampanye-kampanye Wonderful Indonesia. Gitu. Semoga menjawab ya dari Pak Hif. Mungkin Mas Fahmi mau menyampaikan sendiri atau all is good? Oh, udah kasih jempol, berarti udah bagus. Ya. Boleh mengelaborasi sedikit tentang pertanyaannya, Bu Nia? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Made, luar biasa paparannya dan penjelasannya. Saya sangat concern tentang Nation Brand Arsitektur Indonesia ini karena yang Wonderful Indonesia meskipun sudah 12 tahun ya. Ya, betul. Itu menurut saya sih jangan diganti dulu lah Bu. Kalau belum mantep gitu ya ini ya, walaupun sudah lebih dari 10 tahun gitu ya. Cuma yang saya masih galau gitu ya, kalau bisa dibilang galau. Begitu ngomong Wonderful Indonesia kan tadi disampaikan juga wonderful nature, wonderful culture, wonderful people, wonderful food gitu ya, kulineri gitu ya. Nah, ada nggak sih Bu tadi yang Ibu sampaikan apakah itu brand guideline atau manual? Tapi yang saya maksud Nation Brand Arsitektur ini kan kalau perusahaan misalnya ada otomotif, ada infrastructure, ada finance gitu ya. Saya nggak nyebut perusahaan dan brandnya ya, tapi promosi. Tapi kalau di Indonesia gini, begitu Wonderful Nature, berapa destinasi sih yang bisa diandalkan gitu? Misalnya ada 7-10. Wonderful Culture,
kan puluhan bahkan ratusan tarian dan budaya Indonesia gitu ya. Cuma yang top 10 itu mana sih gitu, mungkin di putih kajian sudah ada kali Bu ya itu ya, strateginya itu. Apa namanya, kajiannya maksudnya ya. Kemudian wonderful people misalnya, daerah mana saja yang di ini. Nah itu yang saya maksud, ada grand strategi nation brand arsitektur Indonesia terkait dengan wonderful Indonesia ini, sehingga itu mungkin akan memudahkan para YouTuber, para konten kreator. Ini kalau mau cerita Indonesia, ini loh petanya, sehingga akan memudahkan untuk tugas Ibu juga ya, pemasaran destinasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu terima kasih kesempatannya, Bunia, Bu Made bisa bicara langsung. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahmi. Pak Fahmi kayaknya ahlinya nih. Mungkin saya harus belajar nih sama Bapak nih. Kalau Bapak nggak keberatan, kami dan tim mungkin bisa diskusi ya lebih lanjut. Tapi saya setuju banget ya bahwa saya rasa ada ya grand strategi di kita ya. Ini Mbak Indri, Pak Dedi, tim kami yang mengampu selama ini mungkin bisa pull out beberapa brand strategi yang kita punya dan amplifikasi apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita mulai picking winners gitu ya istilahnya ya, ini nih tadi aja dibilang milih 30 makanan udah langsung bereaksi ya. Kenapa itu yang dipilih, kenapa tidak? Kok Wonderful Indonesia memilih Minahasa bukan ini misalnya nih. Pasti seperti itu. Jadi tapi betul, jadi mungkin kita bukan memilih ya, tapi menunjukkan gitu tanpa harus ini loh gitu toh ya. Beda dengan destinasi. Destinasi aja kita sering diprotes gitu. Kenapa sih hanya 5? Ini kan juga bagus. Bu, Pak Menteri, Bu Wamen, Bu Made, teman-teman gitu. Jadi sering-sering seperti itu. Tapi at the end of the day, we have to prioritize karena kan nggak mungkin semua kita punya 38 ya sekarang ya provinsi, semuanya pasti ada, kita bangun, tapi in terms of prioritas nasional kan harus ada prioritas. Nah, untuk yang Wonderful Indonesia ini saya tergelitik juga ya, betul juga ya, bahwa sebenarnya brand strategi untuk brand Wonderful Indonesia ini lebih mudah dipakai atau dimanfaatkan oleh berbagai pihak gitu ya, untuk mendukung kami. Oke. Mungkin dicatat ya Indri, dibahas dengan tim, ya dengan Pak Titus juga. Nanti kita bikin, karena ini sudah 11 tahun lebih ya brand itu. Saya setuju ini perlu direvitalisasi, gitu. Bukan diganti ya, karena kalau ganti betul akan mulai dari nol lagi, menjadi jati diri, tapi direvitalisasi sedemikian rupa, wonders kita itu siapa, apa, dan bagaimana, itu aja sih, sehingga memudahkan. I agree very much, dan post COVID ini sedikit berbeda barangkali, kita perlu redefine kembali tanpa menggantinya gitu. Mungkin gitu ya Pak Fahmi ya. Boleh kami hubungin Bapak ya nanti ya kalau tim ingin diskusi lebih lanjut mengenai ini. Ya Bu, terima kasih, sama-sama belajar Bu kita Bu untuk merah putih sesi. Thank you. Ini kan semua memang akhirnya networking ya, dan kita saling sharing, berbagi untuk segala macam hal. Nah, tadi saya pikirnya arsitektur adalah brand architecture, supaya kita ke depannya itu akan lebih kuat gitu ya, branding Wonderful Indonesia ini. Baik, ini ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Apakah dari mahasiswa ada yang mau bertanya? Iya betul, dikasih mahasiswanya. Iya, ini mahasiswanya belum tanya nih soalnya. Bagaimana para mahasiswa kelas komunikasi bisnis dan kewirausahaan? Oke, Mas Hosea, silakan. Unmute dulu, Mas. Ya, terima kasih Bu Made Martini atas presentasinya. Saya mau bertanya sih lebih ke bagaimana kesiapan Indonesia gitu, misalnya dalam menghadapi lonjakan pariwisata yang mungkin muncul ya. Tadi kan udah ada strategi-strategi, kita berkaca dari kayak Korea dan negara-negara lain ya. Maksudnya mereka setelah melakukan campaign mereka, terutama pasti kan ada influx pengunjung gitu. Tapi
baru beberapa tahun yang lalu kan saya tugas di Bali gitu. Waktu itu saya ekspektasi Bali ya pasti maju lah gitu. Tapi begitu baru 100 km waktu itu saya di negara, Bu. Itu benar-benar Saya dari negara loh. Saya asalnya negara. Orang negara. Oh, ternyata. Saya waktu itu tugas di negara, di RSU negara. Oh, gitu. Dan itu saya kaget gitu. Oh, Bali tuh bukan kayak Denpasar gitu. Ternyata banget. Nggak rata. Nggak ada turis. Kalau negara nggak ada turis. Iya, kayak maksudnya Bali yang saya expect sebagai kota turis aja baru jalan 100 km udah turun gitu loh. Maksudnya apakah nanti misalnya kalau udah ada influx pariwisata akan jadi masalah baru gitu. Kalau kita ngeliat Korea kan maksudnya dia udah develop dulu infrastrukturnya lama baru turisnya datang gitu. Kalau kita gimana nanti kira-kira, Bu? Ya. Oke, ini terima kasih pertanyaannya bagus, menggelitik. Jadi pengembangan destinasi baru gitu ya. Memang kalau kita nyiapin dulu baru datang itu kan ya dua-duanya sih ya sebetulnya yang terjadi di Indonesia ya. Ada yang naturally tanpa didesain kayak Bali ditemukan oleh Belanda gitu ya tahun awal abad 20 sampai sekarang bertahan gitu, kemudian terbangun gitu ya, itu kan organik ya. Kemudian ada yang dibikin gitu, didesain, contoh Labuan Bajo yang dari sebelumnya tidak ada hotel, tidak ada marina, kemudian atau yang ada tapi peruntukannya berbeda, tidak ada kawasan misalnya. Nusa Dua juga ya, yang Bali itu kan kawasan yang dibikin secara, tapi saya rasa dua-duanya ya berlanjut. Yang penting sebetulnya bagaimana pariwisata itu bisa mengcater tiga itu ya. Profitnya dapat, jadi kemudian buminya atau planetnya terjaga, lingkungan ya berarti, kemudian people-nya, adat istiadatnya tidak terganggu. Di Bali sih konsepnya Trihita Karana ya, walaupun betul di Bali itu tidak semuanya turisme karena cukup besar lah Pulau Bali ya. Puluhan kali Singapura kan ya, bukan satu, bukan Denpasar, bukan Bali Selatan aja gitu. Utara masih ada, kantong kemiskinannya di timur masih ada, di barat yang tidak turisme banget gitu. Cuman kan 80% memang turisme gitu ya. Tapi otherwise agriculture dan sebagainya. Nah, maksudnya balik lagi akhirnya untuk turisme ini kan kalau kita percaya bahwa ini adalah memberikan kontribusi terhadap ekonomi gitu, ini salah satunya. Nah, yang di Bajo itu dibuat sedemikian rupa, belajar juga dari bagaimana pengembangan di daerah-daerah lain ya, terutama Bali ya, belajar dari sana. Jadi apa yang works and not works di Bali itu jangan sampai diulangin karena gesekannya bakalan banyak ya, panjang, terutama tanah ya, lahan. Itu tuh. Kemudian air is big issue gitu. Bagaimana sustainable enggak? Kalau disedot dari tanah apa yang akan terjadi? Tidak akan sustainable destinasi ini big question. Jadi oleh karena itulah pengembangan destinasi ini di D3 nih tempat kami itu betul-betul menjadi penting gitu ya. Grand strateginya satu hal, apakah dia sebuah kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata, apa tidak yang organik, apa yang khusus. Misalnya di Toba kan sekarang ada badan otoritanya tuh. Apakah dia yang mengelola semuanya A sampai Z dan sebagainya. Jadi maksudnya adalah yang penting balance itu sih at the end ya. Trihita Karana itu kalau di Bali. Jadi balance antara planet ya, dalam hal ini lingkungan, kemudian people-nya, masyarakatnya ya tidak terganggu atau budayanya tidak tercemar gitu. Terus kalau di Jogja yang saya dengar sekarang parkir ya atau trafficnya jadi canggu juga mungkin sekarang. Jadi kayak gitu. Ini ekses-ekses yang perlu dilihat secara arif dan bijaksana. Kalau enggak ya mungkin akhirnya hidden run ya, setelah tidak ngetop lagi dan sudah rusak ditinggal. Apa itu yang kita mau? Nah, tidak. Jadi sustainable tourism inilah yang salah satu yang dari kami di kementerian mendesainnya ya, ada ya, bukan tempat saya tapi ada tempat yang lain yang arahnya ke sana gitu. Tapi kita melakukannya dengan piloting dulu ya, untuk melihat sebelum diduplikasikan ke semua. Tapi peran dari pemerintah daerah
luar biasa di sini. Tanpa ada peran tersebut tidak mungkin gitu. Tapi lagi ke negara ya, kan belum tentu semua harus jadi Bali Selatan gitu. Tidak harus. Jadi negara Jemberana itu di cater untuk supply chain, rantai pasok. Karena Bali Selatan perlu pisang, perlu daun pisang, perlu buah-buahan, perlu bunga dan sebagainya. Nah ini yang sebetulnya kalau saya bicara dengan perwakilan Bank Indonesia di sana menjadi concern. Bali Utara apa gitu, misalnya gula, Bali Timur apa garam. Ini contoh aja ya kalau ngomongin Bali Selatannya untuk mengcater ke sana dan tenaga kerjanya bagaimana. Ini sebenarnya sebuah ekosistem ya, ekosistem nggak bisa disamarkan semua gitu. Semua akhirnya jadinya homogen ya. Mungkin charmnya bahkan tidak menarik gitu. Kalau misalnya itu aja, which saya nggak ngomong negara mana, ya boring juga ya. Indonesia kekuatannya di sana ya, eklektik, kemudian dinamis, that's the charm. Nah itu bisa dijual. Tapi again, bagaimana tiga balance people, planet dan profit itu mesti jalan bersama gitu. Otherwise tidak akan bagus for anybody. Mungkin itu dari saya komennya, Mas Hosea ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih semuanya yang sudah bertanya dan juga tentu saja Bu Made Martini yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Ini sudah lebih 5 menit dari waktu yang kita alokasikan. Jadi memang sustainable tourism sesuatu hal yang juga menjadi sorotan dari Viabicom di Atmajaya ya, dan salah satu hal yang penting juga bukan sekedar profit tapi prosperity, bagaimana profit itu bisa dibagi kepada masyarakat yang ada di sekitar. Mungkin nanti undang Mbak Nia, saya usul undang Pak Frans ya, Pak. Udah pernah belum ya Pak Frans? I think kita perlu memperbanyak studi maupun diskursi mengenai sustainable tourism ini. Saya sangat dukung banget ya, karena arahnya nanti ke sana. Itu bisa menjadi liability. Kalau kita nggak siap, akhirnya ada standar gitu ya. Ini sustainable, ini tidak. Kalau tidak sustainable, udah jangan ke Bali deh karena nggak sustainable. Itu udah kayak produk lagi nanti at the end of the day. Ini kekhawatiran saya ya, deja vu nantinya. Jadi kalau udah di label, which belum sih sekarang ya, siapa yang ngeluarin juga belum. Cuman you never know. Jadi sebetulnya kita harus siap gitu. Nah ini stakeholders-nya mesti di empower juga. Karena mahal ya, tidak murah gitu kalau mau jadi sustainable. Unfortunately nih, airnya, energinya, sampahnya, banyak banget elemen-elemen. Yeah. Sustainable supply chain-nya juga supply panjang chain-nya, gitu. betul. Kalau mau gold standard bisa diskusi berikutnya. Nanti Pak Frans ahli kami. Jadi feel free to reach out at him via saya bisa Mbak. Oke, baik, terima kasih sekali. Terima kasih. Saya pikir ini menjadi diskusi yang menarik ya. Jadi bisa bercabang-cabang ini jadinya. Bagaimana kita bisa menangani pariwisata secara bersama-sama. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup, apakah bisa on cam bagi mereka yang hadir pada hari ini supaya kita bisa foto bersama sebagai bukti pelaksanaan dari aktivitas ini dan tidak sedang rebahan ya atau mager. Mungkin Pak Wawan bisa bantu kita untuk screenshot. Baik Bu, Bapak Ibu semuanya mohon dapat dibuka kameranya. Saya ada di ada 2 halaman. Halaman pertama silakan menghadap ke kamera. Kita foto 1, 2, 3 senyum. Kemudian kita berlanjut ke halaman kedua. Kita kembali 1, 2, 3 senyum. Baik, Ibu Nia, sudah difoto, silakan. Oke, baik. Dengan demikian, sesi foto ini sudah selesai, maka kita tutup pertemuan kita pada hari ini, diskusi yang sangat menarik, seperti saya sampaikan, banyak hal yang telah kita diskusikan juga yang sebetulnya memerlukan follow up bagaimana untuk selanjutnya bisa kita menjadi pendukung dari perkembangan pariwisata di Indonesia. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Pamit, terima kasih, Mbak. Good weekend. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Selamat Bu Made, terima kasih Bu Made. Terima kasih semua. Mari, saya live ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat Mbak Nia, sukses Mbak Nia. Matur nuwun.